dan mulia di junjung umatnya. Amin. Baik ya. Ya, shalom buat kita semua. Ya, banyak yang nggak aku kenal. Ya, banyak yang muda-muda teman-teman. Ya, semoga nanti kita bisa cepat ya, sehingga bisa ada waktu bukan hanya mendengarkan satu arah ya. Ini nanti ada diskusinya. Begitu. Oke. Ya. Oke, sudah ada di slide ya. Oke. Dikasih temanya eksposisi 1 Korintus 13 ya. Udah pernah baca semua tentang Korintus teman-teman? Full? Ada yang sudah berhasil menuntaskan pembacaan satu surat Paulus kepada jemaat Korintus ini? Full? Sampai habis? Iya, karena nanti kita kan ini eksposisi ya. Jadi enggak berdiri sendiri dia. Ya, 1 Korintus 13 ini tidak Ya, tidak berdiri sendiri dan harus paham kita ya. Sebenarnya kenapa Paulus nanti sampai bisa membuat syair yang sangat masyhur. Bahkan katanya ini adalah tulisan Paulus yang paling great, yang paling deep, yang paling dalam. Ya. Bahkan ahli teologi bilang ini adalah syair yang tidak ada dituliskan di tempat lain. Hanya Yohanes yang murid, yang lingkaran yang paling dekat dengan Yesus itu bisa menuliskan nanti di 1 Yohanes begitu ya, di tulisan Yohanes tentang kasih juga di kitab Injil Yohanes begitu. Ya. Kita sedikit melihat ya. Ya. Ya, jadi kitab Korintus ini teman-teman kalau kita lihat nanti ya sangat luas ya. Nanti ada beberapa kejadian yang ada di dalamnya. Ya. Tentu enggak berdiri sendiri yang ini, yang 1 Korintus 13 ini. Yang di sini, ya. Sampai orang membuatnya topiknya itu adalah the gathering. Gathering itu bisa bonding gitu ya. Bisa melekat satu dengan yang lain. Gitu. Bisa bersama-sama, berjalan bersama. Dan bukan hanya itu, ya. Bisa melakukan sesuatu dengan semua peran yang ada di dalam semua orang. Karena sebelum 1 Korintus 13 ini kalian akan baca itu adalah tentang karunia-karunia. Apa yang paling utama? Profesi apa yang paling utama? Kira-kira gitu ya. Talenta apa yang paling penting? Gitu. Tapi sebelum itu juga cerita tentang one body, gitu ya, kesatuan tubuh. Orang bisa kerjasama satu dengan yang lain, gitu. Bisa udah sangat high pun intelektualnya bisa sama yang lain, menganggap yang mungkin hanya sedikit talentanya bisa memandang itu paling penting. Itu kesatuan tubuh sebelum 1 Korintus 12 itu. Ya, sampai diibaratkan Paulus tentang kesatuan tubuh. Ya, apalah yang paling tidak berharga yang kamu anggap dalam hidupmu? Dan itu adalah menjadi organ yang paling utama. Dia bilang begitu. Adakah yang enggak kalian anggap enggak pernah nampak di permukaan? Dan kalian harus jaga betul dan itu paling vital. Ya itu, ya. Paulus dalam kali sampai nanti bisa dia titik kulminasinya nanti yang 1 Korintus 13 ayat 13 itu. Bahwa love is the higher gitu ya. Kasih yang paling the greatest, yang paling utama. Ini sangat dalam sebenarnya. Kok jadi terpesona kalian ya? Gitu. Jadi ada tentang makanan juga, dipersoalkan tentang makanan sama mereka. Kak, aku bisa makan ini, kau nggak bisa makan darah. Kau nggak bisa makan yang begini, kan bersoal mereka di situ. Dan daerah Korintus ini teman-teman nanti kita lihat ya sedikit petanya. Itu daerah Yunani dan di zaman itu sudah sangat maju. Ada banyak pemikir-pemikir hebat di situ, Aristoteles, Plato segala macam ya. Itu daerah sekitar berapa ratus kilo lah dari ibu kota Yunani. Gitu.
ada bicara mereka tentang seks gitu ya. Karena di situ ada dewi ya. Dewi Aphrodite, itu dewi kemakmuran gitu. Ada tentang pernikahan. Tapi diawali dengan itu adalah perpecahan di antara jemaat. Karena yang melayani di sini nggak hanya Paulus, teman-teman. Habis dia nanti, dia cuman mungkin 18 bulan, sekitar 1,5 tahun. Ada Apolos yang meneruskan, gitu. Jadi ada pecah orang. Aku pengikut Bang Tohab nih aku, kira-kira gitu ya. Aku pengikut Bang Cupa. Aku pengikut Bang Manat, nah gitu kan. Nah, kan gitu kita kan, ada mau gitu kan. Padahal semua orangnya mengerjakan sesuatu yang penting. Tuhan memberikan pertumbuhan, kan gitu kan. Kita di Medan kan mau gitu. Kayak kita juga nya orang ini. Aku pengikut Paulus gitu ya. Aku pengikut Petrusnya aku. Itu murid yang paling dekat dengan Yesus. Pemimpin lagi dari 12 itu, ada orang begitu. Jadi ya sampai nanti muncul ini ya, tulisan yang sangat tadi aku bilang kayak puji-pujian yang mansur. Yang mungkin orang tidak bisa memikirkan maknanya. Tapi juga karena ada masalah, makanya dia tulis itu. Ya. Jadi teman-teman, kalau udah baca semuanya ini nanti akan ditutup dengan kemenangan, ya. Kemenangan. Siapa yang menang? Gitu. Itulah kira-kira ya. Jadi kalian bisa kita lihat ini ya. Kapan rupanya Paulus ke sini? Inilah Korin. Masih sampai sekarang kalau kalian lihat Google Map peta Korin gitu ya. Korintus masih ada sampai sekarang. Kota Korintus ini kota yang maju, di sini ada pelabuhan besar di sini ya. Ini Athena ya. Athena itu tempat olimpiade segala macam. Dan perjalanan dia ke sana bukan perjalanan yang pertama ya. The first journey-nya dia masih sampai di sini ya, Antioquia. Ya, ada warna apa ini ya? Orange yang pertama, yang bukan orange ya. Warna merah ya. Warna merah, warna orange ini yang terakhir. Dia nanti sampai ke Roma yang menjadi ujung dunia di saat itu. Tapi ini perjalanan kedua dia warna ungu. Dia baru sampai ke sini, ke Makedonia, nanti naik ke sini gitu ya, baru sampai ke Korintus. Gitu. Ya. Jadi perjalanan dia sampai memberitakan Injil itu sangat jauh, dan itu adalah visi yang dibukakan Tuhan buat dia. Teman-teman, ya. Ini kalau diperkecil ya, ini Yunani tadi yang orang semua berdebat di situ tentang pengetahuan, ya. Tentang kemakmuran, tentang apa yang paling berharga. Gitu ya, semua berdebat orang di situ dan bebas terbuka. Ini adalah pelayanan kaum intelektual. Pelayanan ke Yunani ini. Jadi kalau kita melayani mahasiswa, ya kaum Yunani lah yang kita layani, gitu kira-kira. Ya. Dan banyak orang bisa berdebat, berdiskusi, terbuka gitu. Menghargai satu dengan yang lain. Tapi juga ada yang tidak menghargai juga, banyak. Dan di sini pusat apa ya? Pusat kebudayaan, pusat patung-patung, pusat lukisan, pusat bahasa, ya. Kalau tahu bahasa Yunani di zaman itu sudah sangat hebat. Udah bisa menguasai dunia. Ya, sampai Injil pun ditulis dalam bahasa Yunani. Gitu. Ya. Jadi kota Korintus ini ada di sini. Ada pelabuhannya di sini. Ini anak kota Petra ya. Teman-teman, kenapa aku bilangkan ini? Supaya kita tahu backgroundnya. Kita tahu latar belakangnya untuk apa ini sebenarnya ditulis. Kepada siapa ini ditulis. Tahun berapa ini ditulis. Gitu ya. Ini paling dia tulis sekitar 25 tahun setelah Yesus disalibkan. Jadi masih dekat. Ya. Karena kemungkinan besar penulisannya itu adalah Paulus yang sudah dimuridkan Barnabas ya. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, tahun 146 jadi Yunani kuno ini, kota Korintus dikenal sangat masyhur, tapi pernah ditimpa malapetaka. Ya. Ada Lucio Romawi berhasil mengalahkan Yunani dan membuat hancur kota Korintus ini. Ya. Dan di sini banyak yang tadi aku bilang adalah lukisan-lukisan yang tak ternilai harganya, yang sangat tinggi nilai seninya gitu ya. Tak terhitung ukiran-ukiran patung-patung, bahkan barang-barang kesenian itu diangkut semua ke Roma ya.
Ibu kotanya Akaya, provinsi. Jadi satu provinsinya Korintus ini. Ya, kota Korintus didirikan kembali oleh Julius Caesar ya. Itu yang Kaisar Romawi yang sangat terkenal itu ya. Dan dia mendirikan kota ini menjadi salah satu kota yang hebat ya. Fungsinya untuk apa? Supaya ini menjadi pusat intelektualitas, pusat kebudayaan, pusat olahraga. Semua pusat lah kota ini mau dibuat. Karena ada pantai yang indah, ada bangunan-bangunan, ada semua ada di situ. Ya. Sangat dalam gitu ya. Sebenarnya, tapi ada ini yang menarik. Makin maju kota itu, ini makin muncul kota maksiat. Jadi hati-hati. Makanya tadi aku sangat senang dengan Dea ya. Si Dea itu mengerjakan sesuatu untuk Samosir gitu ya. Makin maju kota itu, makin strategis kota itu, ini muncul tantangan sosiologisnya gitu. Makin intelek kota itu, makin muncul juga diskriminasi, makin muncul ini, makin muncul gitu. Sampai ada istilah orang di situ, nanti kau dikorintuskan gitu ya. Diubah kau jadi seperti orang begini gitu. Ya, teman-teman. Paulus tiba di sana ya, membawa salib ini. Yang mungkin orang, kamu sudah seperti orang gila. Dia gitu ya. Bicara di situ ya. Kalau kalian diajak ke gak usah pala ke kota yang maju gitu ya. Kita aja kadang takut gitu ya. Apalagi ada sarjana-sarjana yang hebat di sini. Ada pelukis-pelukis yang hebat di sini. Ada apa di sini? Paulus membawa Injil ini, membawa salib ini ke sana. Dan dia tinggal sekitar 18 bulan. Nanti kalau teman-teman baca di Kisah 18, Paulus tinggal di sana sekitar 18 bulan begitu ya. Kemudian nanti digantikan oleh Apolos yang meneruskan, yang dimuridkan oleh dia. Gitu. Ini diberitakan Injil di sana. Dan yang dibawa dari ini adalah yang akan kita bahas nanti tentang love. Karena arti kasih yang dibawanya itu bukan bahasa yang sering dipakai di kota itu. Ya. Yang dibilang Paulus bukan tentang philia. Bukan tentang eros. Pakai kata-kata yang dipakai dia. Gitu. Teman-teman, ini yang aku bilang tadi, ada golongan yang bersaing di sana ya, ada Paulus, ada Apolos, ada golongan Petrus gitu ya. Itu bisa kita lihat. Dan ini tadi yang harus kita pahami, ada kegagalan moral di sana. Ada Dewi Aprodit di sana yang selalu disembah, bahkan sampai ada pelacuran bakti di sana. Ya, beribadah tapi melakukan apa yang mereka sukai. Ya. Gitu. Apa yang akan dibawa tentang Paulus ya? Itu yang tadi aku bilang. Ini semua ya yang dibawanya. Tapi disinilah bagaimana bisa kita hidup orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Fellowship yang gimana yang diharapkan, gitu. Injil ini adalah harusnya Yesus mengubahkan semua, menghargai semua yang kalian punya, gitu ya. Paulus bicara begitu. Paulus gak hanya bicara tentang setelah selamat kamu percaya Yesus, ngapain? Gitu. Tapi diubah dalam karakter, dalam pola pikir, dalam tindakan gitu ya. Dan gak boleh jadi menyepelekan orang juga karena mungkin mereka lebih kecil, lebih gak punya apa-apa gitu ya. Paulus mengingatkan banyak hal kepada mereka. Bukan hanya penginjilan, tapi bertumbuh. Paulus mengingatkan bertumbuh dari sisi innernya gitu. Harus muncul karakter inner beauty yang sebagai orang-orang yang kenal Tuhan. Bukan memperdebatkan soal makanan. Bukan memperdebatkan soal kamu punya apa. Kamu punya karunia apa gitu ya. Bukan. Karena kalau di Korintus itu menjadi sebuah penghargaan yang tinggi kalau bisa menerjemahkan mimpi gitu ya, melihat mujizat gitu ya, melihat ke depan apa yang terjadi, memprediksi 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu ya. Menjadi pride itu buat mereka.
Atau ketika karena orang kaya banyak di sana jadi filantropi yang hebat. Gitu. Ya. Filantropi yang bisa menyumbangkan seluruh hartanya. Ada orang-orang di sana yang bisa begitu. Yang orang-orang yang kenal Tuhan juga. Tapi motifnya apa? Gitu kata Paulus. Sampai seluruh pun hartamu kau sumbangkan. Sekalipun semuanya itu, jika tidak punya yang akan kita bahas ini gitu ya, love, kamu tidak ada faedahnya. Paulus bilang begitu. Ya. Oke. Teman-teman ya, di 1 Korintus 12 itu yang aku sebutkan tadi dikatakan bicara tentang karunia-karunia. Karunia apa aja itu? Spiritual gift ya, yang dari Kristus. Ketika kamu mengalami Tuhan, pasti Tuhan tambahkan setiap hari karunia-karunia. Baik karunia bernubuat, baik karunia berpidato, baik karunia mengajar, baik karunia menyembuhkan, gitu. Semua ditambahkan Tuhan, karena itu janjinya. Gitu. Ya, kalau teman-teman lihat dari, bisa sama-sama kita lihat dari 1 Korintus 12 itu, ya. Dan kita baca ya yang terakhir ini 1 Korintus 12 ya ayat ayat 31 ya. Bisa satu orang membaca buat kita karena kita paham ke bawah kalau kita baca yang itu. Ayo satu orang baca buat kita. Bisa? Ada di situ. Ini. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, gitu ya. Karena sudah dijelaskan di atas itu apa karunia-karunia yang akan diberikan Tuhan. Gitu. Berusahalah memperoleh karunia yang paling utama. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kalau kamu sudah punya ini semua, udah punya kemampuan itu semua, udah punya hal-hal yang dibanggakan oleh dunia itu semua, ada satu hal lagi. Jalan apa yang harus kamu ambil, gitu ya. Itu jalan kasih. Itulah yang akan kita bahas malam ini. Teman-teman bisa bayangkan ya, orang yang terkaya ada di kota itu. Orang yang terpintar ada di kota itu. Orang yang termasyur secara nama ada di kota itu karena dia menyumbangkan semua apa yang mereka punya. Orang yang pengajar intelektualitas ada di kota itu, gitu. Tapi mereka ada berantem, ada bersaing, ada persaingan yang ketat, gitu. Oke, apa jalan yang paling utama? Ya, ini menjadi kata kunci. Apa yang lebih utama dari semua itu? Ya, oke. Kita lihat ini, ya. 13 ayat 1 ya. Sampai ayat 3 dulu kita baca pelan-pelan. Mengeksposisi, coba kita biarkan firman ini secara pribadi ngobrol dengan kita. Gitu ya. Bukan hanya membaca begitu gitu ya, sekilas. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya. Diulang sampai paham orang yang membacanya. Diulang terus menerus sekalipun, ya. Dan dia lanjutkan ini ada bahasa manusia, bahasa malaikat. Adakah
orang kira-kira yang tahu bahasa malaikat? Kalau bukan orang yang kenal kepada pemilik malaikat itu. Ada nggak orang yang tahu bahasa malaikat? Padahal itu pun sekalipun bahasa manusia aja kita pahami. Coba siapa yang tahu 2 bahasa? 4 bahasa, ya kan? 5 bahasa. Ada yang sampai Muhammad Hatta katanya 14 bahasa. Soekarno lebih, hampir 18 bahasa. Bahasa Rusia, bahasa apa gitu ya. Oke. Ada yang teman-teman di atas 5. Iya. Ya. Ini memiliki semua bahasa yang ada di dunia ini. Ya. Dia sampai pakai yang paling tinggi. Ya, kalau teman-teman lihat itu, is the great man. Kalau ada orang yang sampai bisa banyak gitu. Sedangkan satu orang aja yang hebat bahasa Inggrisnya dengan kita kayak minum air gitu ya. Wah, pintar banget dia ya. Hebat kali dia ya. Kita kan langsung bisa kagum begitu. Aku aja kadang, wow. Dia gimana dia belajarnya ya? Gitu. Akan kagum kita kepada beberapa orang. Mungkin dia tahu bahasa Mandarin lagi dia tahu misalnya. Ih, hebat kali. Apalagi orang lokal kan. Kalau orang Chinese karena bahasa ibunya itu mungkin kita nggak pala ya kan. Agak apa kita sama mereka. Tapi Paulus kalau kita baca ini teman-teman, nggak perlu kita PA-kan, kita bisa langsung insecure. Wow. Tapi itu pun dibilangnya apa ini? Sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Gitu. Ya. If I speak in the tongues, ya, many tongues, many bahasa, ya. Dari semua manusia, bahkan dinaikkan lagi satu kriteria lagi bahasa malaikat, ya. Wow, aku nggak tahu. Pasti ada gong yang seperti ini ada di kota itu. Kenapa dia mengambil itu? Di kuil-kuil mereka pasti ada itu, sehingga dia mengambil itu. Canang yang gemerincing pasti mungkin ada di tempat-tempat penyembahan mereka. Yang gak ada artinya, bikin kacau balaunya itu, kira-kira gitu ya. Mengacau aja itu nadanya dan segala macam. Padahal udah semua tahu yang ada di dunia ini. Teman-teman, ini menjadi apa ya? Cara dia menggugah orang itu dan sampai habis, ya mungkin kemampuan mereka untuk mendebatnya. Karena mungkin gak ada dari orang Yunani yang bisa tahu semua. Kemungkinan besar. Mungkin kalaupun dia bisa memprediksi kayak sekarang misalnya keturunan orang Yahudi yang ada di sana yang jadi mungkin hampir nggak percaya Tuhan karena bisa menerjemahkan black hole gitu ya, lubang hitam segala macam gitu ya, dan bisa kalau hanya untuk fokus di rimunnya is nothing, kira-kira gitu ya. Teman-teman, kita akan lihat sedikit ya. Kita baca sampai ini, sampai ayat 7 ya. Dia bandingkan dengan semua yang tadi, yang di sini ya. Dia bandingkan ini dengan langsung kepada kasih ya. Kenapa dia bandingkan? Saya juga mungkin harus lebih dalam kita center gitu ya, kita lihat kenapa dia harus membandingkan itu. Gitu. Karena nanti akan kelihatan. Karunia lagi, tadi kita bicara karunia di ayat 12. Karunia bernubuat, pengajar Yunani tahu teman-teman, kalau bukan 1 terbaik, gak diakui jadi pengajar, peringkat 1 terbaik di zaman itu. Oke. Kalau di Norwegia harus 10 besar rankingnya baru bisa jadi guru. Makanya mereka jadi negara terbaik, pengajar. Kalau kita berapa terbaik jadi guru? Guru di sekolah kita mau ranking terakhir pun bisa jadi dosen juga kan, yang IP-nya mungkin hampir E dulu, kok jadi dosen dia ya, kan bisa juga kita gitu kan. Tapi mereka itu guru, bisa mempunyai karunia mengajar itu adalah yang terbaik. Sampai segitunya lah penghargaannya. Tapi ada sampai nggak punya kasih, fokus semua untuk kebanggaan dirinya.
Ada sampai begitu. Ya, bahkan tadi aku bilang sampai filantropi habis. Semua hartanya disumbangkan. Kalau Bill Gates semua disumbangkan ke Indonesia, bisa habis orang miskin di Indonesia kan? Gitu kan? Kalaupun Bill Gates menyumbangkan semua itu, kalau bukan karena kenal dia keselamatan itu, kenal Tuhan yang memberinya itu, is nothing. Gitu. Ini mengubah bukan hanya pola pikir, motivasi, cara pandang, mengubah seluruh aspek hidup orang Yunani, orang Korintus. Kalaupun kamu punya karya terbaik yang dipuji seluruh orang dunia ini, kira-kira gitu, is nothing. Ya. Kita lihat dia bandingkan dengan ini. Baca pelan-pelan yang mana dia yang positif, yang mana dia jadi kata negatif. Ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ya. Disambungnya lagi, ia tidak cemburu. Dipakainya kata-kata negatif. Not jealous. Nggak pernah jealous sama orang, mau beruntung dia, mau makmur dia, itulah kasih. Mau lebih banyak dia berikan, atau fungsinya lebih banyak di tengah-tengah kita. Kalau membanggakan itu bukan kasih, oke? Ngerti maksudnya, teman-teman? Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Wow. Padahal tadi itu adalah kota maksiat ya. Iya kan? Dari mana dia dapat pujian yang seperti ini? Dari Kristus yang memilihnya. Enggak melakukan yang enggak sopan. Kalau itu ada love. Ada kasih yang kasih itu pun dia pakai bukan kata love di bahasa Inggris. Dia pakai bahasa Yunani. Agapao itu passion gitu. Agapao itu humility, hospitality, nggak pelit, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kamu masih ada yang pelit, itu bukan kasih. Nah, kira-kira gitu. Ya, ia tidak memegahkan diri, nggak ada sombong di situ, nggak ada jadi pride, karena kita lebih, nggak ada. Ia tidak melakukan tidak sopan, nggak mencari keuntungan diri sendiri, teman-teman. Semua pebisnis pasti mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ya, gak mudah tersinggung. Kalaupun mungkin ada orang yang menyakiti dia atau yang memberikan suffering, penderitaan sedikit buat dia, ya, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kalau kita positifkan ini, ia berjuang dan sukacita karena kebenaran. Ya, pejuang justice dia gitu ya. Kebenaran. Wah. Ia menutupi segala sesuatu. Ya kan? Enggak flexing orangnya yang kalaupun dia punya semuanya. Dia punya pengetahuan, dia punya harta, dia punya ini. Enggak jadi ditunjukkan sama orang, tapi menutupi segala sesuatu. Biarlah orang lain memberikan pujian itu karena mengenal apa yang dia kerjakan gitu ya. Enggak tukang gosip juga gitu kira-kira gitu ya. Dalam sekali loh, dia percaya segala sesuatu. Artinya kalaupun sering dia dikecewakan, akan ada waktunya kasih itu memberikan jalan. Gitu ya, menanti. Sabar menanggung segala sesuatu. Teman-teman, semuanya ada beberapa yang di atas ini, yang dua ini adalah kata positif. Tapi ada 7 di bawahnya ya. Tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, kata negatif mengikutinya. Yang itu membuat dia makin dalam. Artinya dan semua keberadaan mereka dia kritisin di sini. Semua karakter kasih yang di Galatia juga tulisan pertama Paulus, ya, dia gali betul.
Oke. Itu yang aku bilang tadi, nyanyian Mazmur ini dengan love, ya. Dan itu paling kuat yang nggak pernah ditulis oleh Paulus lagi setelah itu. Ya, karena di Galatia duluan ditulis, teman-teman. Kitab pertama yang tulis Paulus Galatia. Ya. Indah secara sastra, ya. Indah. Dia memakai kata agapao, ya. Agapao, agape. Agape itu adalah jarang dipakai di orang Yunani sebelum sebelum ada orang Kristen di situ. Dia sampai cari kata apa yang dipakai Yesus untuk menunjukkan kehadirannya ke dunia ini. Unconditional love. Kasih yang tidak bersyarat yang tadi. Ya. Kasih yang tidak karena kamu baik aku datang, karena begini aku memberinya, karena begini gitu ya. Tapi kasih yang meskipun gitu dia pakai. Kasih yang tanpa jasa. Kalau orang Yunani sering menghitung jasanya. Iya kan? Kalau aku nulis buku yang bagus ada apanya? Ya kan? Dari penerbit ada berapa, ya kan gitu kan? Ya kan? Ada apa namanya itu? Hak intelektualnya. Ada royaltinya lagi, gitu ya. Ngerti teman-teman? Ada royaltinya, tapi itu bukan kasih. Gitu. Itu meminta imbalan. Itu mungkin yang ini gitu ya. Yang kedua ini, yang philia, yang lebih umum ya, kesukaan hati. Kamu jadi dapat feedback dari situ. Ini kasih yang enggak ada feedback pun tetap dia stabil, tetap konsisten. Itulah yang dipakai Paulus. Dengan semua tadi yang jelaskan, meskipun kamu mengerjakan ini, punya ini, gitu ya. Bahkan punya iman loh. Punya iman kepada Kristus. Bisa ada orang beriman katanya kepada Kristus tapi nggak punya kasih. Aku kadang bingung juga aku memahamin teman-teman. Ya, ada nggak orang yang punya iman tapi nggak punya kasih? Ya kan? Aku sering kalau ikut, nggak tahu di UP lain ya, di kampus lain, kalau ikut kadang pelayanan pemaparan program, takut kadang kulihat adik-adik ini. Apalagi banyak alumninya ke situ kan. Padahal orang beriman ya semua alumninya kan. Ngerti kita maksudnya? Kalau ada senior kan. Tapi itu orang beriman, tapi kayak kadang nggak bunyi gitu ya. Kok nggak pernah kalau abang-abang ini kadang, padahal orang koordinator semua kan, kayak nggak ada ngomong, kadang kayak kurang berempati juga kepada keadaan gitu. Itu banyak orang Kristen mungkin sampai apa ya, hopeless bisa orang gitu. Kenapa? Nggak tahu aku di Unimed juga. Kalau ada alumninya datang ke pemaparan masih takutnya kalian. Ya kita harus koreksi. Kita bisa punya iman, tapi kasih kita dangkal gitu, ya, gitu. Tapi kasih nggak begitu teman-teman. Bahkan dia bilang tadi menutupi segala sesuatu dan memberikan solusinya. Gimana kalau kita buat begini? Gimana kalau begini? Begitu, ya. Unconditional love. Kasih yang memberi, tidak pernah harus menuntut balas. Roma 5 ayat 8. Dan kasih yang memberilah yang diterjemahkan Paulus dari kehadiran Kristus itu. Kalau enggak karena begitu, enggak ada. Itulah yang mengubahkan budaya mereka. Teman-teman, kasih eros ya kalian mungkin ngerti gitu ya. Tapi orang-orang Yunani, orang Korintus, mereka praktekkan dengan tidak mengenal yang memberinya, yang memberi kasih eros itu. Kalau masih seperti itunya karaktermu karena udah kenal Tuhan, kamu nggak kenal sebenarnya Allah yang adalah kasih. Kira-kira begitu dia. Ya. Itu adalah semua kesia-siaan bagi pemiliknya. Dia bilang begitu. Ya. Kesia-siaan kalau kamu pun punya iman, kalau kamu pun tahan banting punya pengharapan, tapi ada orang yang tahan banting tapi enggak punya kasih. Aku kadang
Ya mungkin aja ada orang yang begitu, mengorbankan semua yang dia punya, tapi nggak tahu kita apa motifnya. Gitu. Memiliki karunia rohani tanpa kasih. Bisa memiliki karunia rohani, diberikan Tuhan, ditambahkan terus, ditambahkan. Saya waktu merenungkan ini, saya nonton film Yusuf ya. 3 tahun dia di rumah Potifar, mungkin 2 tahun dia di penjara, sampai totalnya nanti sampai dia mengalami penderitaan itu, sampai cobaan itu semua sampai 20 tahun. Tapi dia bisa melihat kasih yang sejati dari Tuhannya. Gak tergoda dengan jabatan yang sangat besar yang dipercayakan kepada dia untuk dia bergeser kasihnya sedikit pun. Aku gak tahu, mungkin juga kalau sampai nangis aku teman-teman melihat gimana dia bisa merangkul abang-abangnya itu kembali, bukan sekali 2 kali dia gitu ya. Walaupun mungkin nggak tahu waktu baca utuh dia, ternyata kenapa juga Yusuf begitu? Yakub yang mendidik dia, sebenarnya dari kecil dia mengalami penderitaan juga, walaupun kadang dibuat di situ dengan cerita dia dispesialkan, ternyata nggak juga spesial amat dia. Abang-abangnya yang mungkin punya pengen the number one juga untuk di keluarganya, dan itu mendorong mereka berkarakter hampir semua seperti singa gitu, padahal dengan sama satu bapak. Dan kasih yang dia punya itu adalah dimiliki dari Allah yang dia selalu ajarkan dari bapaknya. Sifat-sifat kasih itu yang tadi semua, yang ini ya. Kesabaran untuk tahan kepada penderitaan. Ya, kesabaran untuk mungkin melihat kesulitan, kesabaran untuk menjalanin yang unexpected gitu ya, tidak terharapkan tapi terjadi. Ya. Kemurahan hati untuk selalu memberi bantuan, memberi topangan, memberi support gitu ya. Tidak cemburu gitu ya. Ini semua dialamin gitu. Teman-teman, kita lanjut ya. Ayat 4-7 itu adalah sifat-sifat dan karakter kasih, karakteristik kasih yang diharapkan Paulus yang kita baca di sini tadi ya. Ini adalah karakteristik kasih itu yang harus dimiliki oleh semua orang yang kenal salib yang dibawa Paulus, kenal Kristus yang datang, yang merangkul keberdosaan mereka gitu. Oke. Dan ayat 8-13 ya, itu adalah keabadian kasih. Bahwa kasih itu tidak pernah gagal. Ya, tidak pernah maksudnya buntu, tidak pernah dia tidak menemukan jalan gitu ya. Tidak pernah juga jadi kalah. Enggak pernah. Kelihatan kalah mungkin iya. Ya. Kelihatan kalah mungkin iya. Kenapa kelihatan kalah? Memang betul manusia membuat standar. Mungkin mereka membuat buku, membuat apa di Yunani itu kadang harus dihargain mahal. Tapi yang kenal Kristus, kalaupun nggak dihargain seperti itu, jangan berhenti berkarya, kira-kira gitu. Jangan berhenti menulis, jangan berhenti mencari Tuhan, jangan berhenti memberikan apa yang kamu punya, kira-kira gitu, ya. Dan itu nggak pernah gagal. Kalaupun kamu jadi berbeda, nggak pernah gagal. Itu kata Paulus ya. Tadi diingatkan ya sedikit ya. Bahasa, karunia bahasa. Tadi sampai aku bilang ada yang tahu 17 bahasa. Mungkin nggak ada lagi seperti pendahulu founding fathers kita. Mungkin di kampus kita hanya 4-5 bahasa udah hebat. Itu udah hebat. Ya. Pandai bicara gitu udah hebat. Sekalipun seperti tanda kutip seperti malaikat itu dikecam oleh Paulus,
bahwa itu adalah mengakibatkan kegaduhan, kekacauan, tanpa faedah, gak ada gunanya. Ya. Atau kalau kita pun yang kecil, kamu yang kecil, tapi bisa melakukan peran yang efektif, kamu justru lebih berfaedah, kira-kira gitu. Karena saya orang kesehatan masyarakat, teman-teman, apalah organ tubuh yang paling menurut kita nggak berfaedah? Coba kita listkan di dalam diri kita. Penghargaan apalah yang kita berikan kepada organ itu? Karena kalau tidak berfungsi itu 1 detik pun kita akan kolaps. Paulus mengangkatnya itu sebelumnya, 2 pasal sebelum ini. Ya. Jadi kalaupun kamu punya yang sedikit, yang kecil, kamu jangan jadi ya gitu ya, jangan jadi insecure, jangan jadi hopeless gitu ya. Kasih itu membangkitkan, kasih itu memberikan penghargaan, appreciate, kasih itu memberikan dorongan gitu ya. Kasih itu jadi berfaedah, membuatnya berfungsi optimal gitu. Bernubuat itu penting, menggiurkan ya. Pembicara di depan kadang itu enak gitu ya. Tapi bagi kami yang ngerti tentang apa yang kami sampaikan, kadang kami berjuang untuk apakah memang kami juga melakukan seperti yang kami khotbahkan. Satu orang yang saya suka selalu bukunya, John Stott bilang, hidupku adalah khotbahku dan khotbahku adalah hidupku. Dia bilang begitu. Itulah kasih menurut saya. Tapi bagi orang itu menggiurkan, bagi orang Yunani itu menggiurkan. Karena teman-teman kalau pembicara mereka di podium atau di olimpiade atau apa, itu sangat dihargai betul. Satu sisi mungkin dia benar. Tapi dalam prakteknya kalau itu dikembalikan apa yang dia terima itu kepada Tuhan, kepada yang memberikan berkat itu akan jauh lebih menjadi berkat, itu akan jauh lebih menjadi bermakna, menjadi meaningful ketika itu dikembalikan apa yang diterima itu untuk kebaikan banyak orang. Itu yang disampaikan Paulus. Ya. Bernubuat penting, segala rahasia penting, seluruh pengetahuan yang dimiliki penting, ambisi untuk tahu lebih banyak penting. Ya. Tapi tanpa mengenal yang memberikannya, ya kasih, itu enggak berharga. Ya, itu akan membuat kacau nanti semua sistem yang ada di tengah-tengah dunia ini, kira-kira gitu. Ya. Teman-teman, ini tadi yang aku bilang filantropi yang luar biasa, mengorbankan diri, itu mengharukan. Tapi tanpa dorongan kasih itu tidak ada faedahnya. Keuntungan jasmania yang dituai itu bisa banyak, ya kan? Kalau menciptakan sesuatu kayak Elon Musk itu kan banyak ya. Kadang aku cari ya, apa ya foundation yang dia buat untuk apa harta yang dimilikinya itu bisa menolong orang lain. Aku selalu mencari ya. Bill Gates dia punya Bill Gates and Melinda Foundation. Oh ini punya, gitu ya. Itulah mission, itulah kasih. Ya bahkan sampai punya yang yayasan kanker, yayasan begini ya. Ada donor, jadi donor bagi NGO supaya mengerjakan pengembangan masyarakat buat the poor, orang miskin, yang vulnerable, yang TB, macam-macam gitu ya. Karena dorongan apa? Paulus bilang kalau karena dorongan kenal siapa yang memberikannya, itulah kasih. Gitu. Ya. Jadi itu diharapkannya menjadi karakter orang Kristen yang menerima pemberitaannya itu. Itulah karakter anak-anak Tuhan yang menjadi pujian. Itulah menjadi kabar baik bagi dunia. Kalau bisa mencerminkan apa yang sudah dilakukan Kristus itu. Sabar ya. Secara pasif menyabari orang ya. Ini di bahasa aslinya dia buat great heart. Punya hati yang luas. Hati yang besar. Gitu ya, bukan jadi bengkak hatinya ya, jadi besar. Bukan. Tapi ada bahasa Bataknya. Labas marroha, gitu ya. Itu
Itu bahasa Batak yang nggak ada, kurasa bahasa Indonesianya. Nggak P1, P2, P3 gitu ya. Labas itu nggak terhitung berapa, 7 kali berapa, dia terus lambas, lebar hatinya untuk memberikan kesempatan kalau adiknya melakukan kesalahan, keluarganya melakukan kesalahan. Itu yang aku bilang tadi, alumni kita kadang nggak lebas melihat adik-adik kita untuk bisa merangkul. Karakter yang demikian itu nggak luas hatinya untuk menerima, oh aku bisa melakukan ini, aku bisa bantu ini. Kadang kita langsung kayak udah pernah berhasil hebat gitu ya. Kadang begitu. Itu yang selalu diingatkan oleh Paulus. Ya, di buku yang ditulisnya, The Great Heart. Passion itu nggak ada ukuran, teman-teman. Dan itulah love. Sampai berapa kali 7 berapa gitu ya. Sampai disakiti berapa kali, tapi dia selalu lepas. Murah hati, kindness. Ya, secara aktif suka memberi. Itu yang aku bilang tadi. Memberi, tapi bukan jadi dia jadi miskin ya. Karena nggak pernah yang memberi itu jadi miskin. Yang dia punya baik pengetahuan gitu ya, baik kemakmuran. Kadang kita juga karena bersaing ya, nggak mau membantu orang lain. Gitu. Banyak mahasiswa gitu, pengen dapat jadi IP prestasi terbaik. Jadi sulit memberi dengan cara-cara yang benar ya. Gitu. Jadi sulit juga memberi pinjaman. Gitu. Ya. Jadi sulit memberikan, nggak tahu, aku selalu terharu kepada orang alumni, wah sampai apa yang dia punya pun dipersembahkan ya. Gitu. Pernah aku tanya, kalau disuruh Tuhan persembahkan motormu sama mobil yang kalian punya di sini, oh kami akan semangat. Nah, itu di Tanjung Pinang itu aku pernah ke sana. Untuk melayani orang. Oh iya. Kalau disuruh pakai rumahnya untuk jadi sekretariat, oh aku akan kasih. Ya, akan kasih. Kalau disuruh anakmu untuk jadi full time, mau mikir semua kan? Iya kan? Jadi misionaris makin mikir semua. Ya kan? Kalau disuruh istrimu sekarang dipanggil Tuhan atau suamimu jadi pelayan, makin berat. Ya kan? Tapi itulah kasih. Teman-teman. Itu kasih yang diharapkan ini. Murah hati. Kindness. Paulus itu seorang doktor. Teman-teman. Dan dia adalah murid terbaik di zamannya. Kalau murid terbaik di generasi kita melayani generasi ini gitu ya. Angkatan kita yang IP 3 IP terbaik jadi staf perkantas, ya kan? Kurasa makin pintar kita, makin dalam karena dia memahami lebih dalam, menggali lebih dalam. Jadi staf EE, jadi penginjil misalnya gitu kan. IP terbaik yang kita adik-adik kelompok kita itu yang dimaksud murah hati juga. Kadang nggak kita dorong, kadang orang tua juga nggak mendorong, nggak mensengajakan. Pernah aku tanya sama istriku, kalau Boni ini disuruh Tuhan ya untuk jadi hambanya, apa responmu? Aku bilang, janganlah Boni, Paul aja lah. Teman-teman bisa lihat, itu bukan kemurahan hati sebenarnya. Bukan. Kadang kita, dari mana makannya nanti? Dari mana ininya? Ya kan? Kita langsung buat, udah ada kriteria di dalam pikiran kita. Sedangkan pendeta HKBP aja aku bilang, enak loh pendeta HKBP sekarang. Kita doain satu orang yuk mereka jadi pendeta HKBP. Enggak juga loh. Aku bilang harus belajar kita 1 Korintus 13 lagi. Ngerti kalian teman-teman? Apa Allah itu berboros-boros untuk memberikan kasihnya? Ya, maksudnya sampai memberikan semua yang dia punya. Sampai mungkin mengabaikan keberadaannya sebagai Allah. Gitu. Tapi kita nggak mau agak sedikit boros untuk memberikan sesuatu yang kita punya kepada Tuhan. Itu yang pernah. Itulah murah hati. Gitu. Karena dia mengharapkan apa yang dari Tuhan. Oke. Tidak sombong, tidak suka memegahkan diri. Ya. Bukan jadi kemegahan diri sendiri yang suka pamer tadi yang aku bilang ya. Mencari tepukan tangan orang lain. Karena dia berhasil ada banyak orang. Karena kerjanya. Ya ini untuk kita sebagai pekerja di kantor atau di mana.
Kadang itu menjadi penting, tepukan tangan orang lain. Tapi harus berbeda karakter Kristen itu yang dia maksud dengan Paulus di sini. Bukan untuk tepukan tangan atau dapat bonus atau mau kemana jalan. Bukan. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mengisi diri dengan hayalan kosong atau mempermalukan orang lain. Oh, aku perlu banyak bertobat di sini. Itu maksud dia mempermalukan orang kadang supaya dia belajar loh. Kadang gitu kita kan, apanya debatable-nya. Kadang kita harus kasih tunjuk di mana kesalahannya. Kadang itu tindakan-tindakan kita manusiawi, tapi ternyata kasih yang mengubahkan itu bukan harus menunjuk juga di depan orang lain kesalahan orang lain. Bukan itu kasih. Ya, tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Wah, ini selaras dengan apa yang dikatakan Yesus. Menyangkal dirinya gitu ya. Tidak pemarah dan tidak siap-siap menyerang, ya kan? Kadang ini senjata kita, kapanlah dia memarahi aku, kapan dia jatuh, kadang-kadang juga mau gitu kan. Kapan dia lemah. Ya, kita harus belajar yang seperti ini. Aku kadang mudah juga tersinggung aku, apalagi kalau disentuh apaku ya, misalnya pride-ku gitu ya. Gitu, membara. Ya kan? Agak marah sedikit. Bukan sedikit tapi bisa sampai memuncak. Apalagi di jalan, diserobot kan, kita udah nyetir bagus kan, diserobot, masuk ke motor, marah juga kita, ya kan? Wow. Aku sekarang agak, Boni bilang, Papa nggak boleh marah. Bagus juga dia ya, Papa nggak boleh keluar cakap apanya gitu. Karena kadang kita sampai bahaya dia loh, kan kita mikir gitu kan. Tapi apa konsekuensinya Bon, gue bilang. Kita akan banyak keluar biaya karena kita akan hati-hati. Kalau enggak kita ditabrak, kita yang nabrak. Karena orang mungkin tiba-tiba gitu. Di jalan kita mudah kali juga gitu. Kadang dia juga parkirnya suka-sukanya di tengah, padahal jalan umum misalnya begitu. Wah, itu repot ya. Kita dihidup. Tapi yang dimaksud Paulus ini adalah bukan hanya seperti itu doang. Tidak marah itu adalah sebenarnya orang Korintian itu sampai orang Romawi, karena udah dijajah Romawi, mereka mau menguasai semua daerah di zaman itu. Semua dikuasain sampai semuanya. Kalau dilawan mereka akan marah. Ada perlawanan untuk keadilan. Mereka akan marah. Paulus bilang, jangan jadi marah. Itu bukan kekristenan. Jangan jadi menguasain. Ya, tidak bersukacita karena keadilan tapi kebenaran. Ya, turut girang karena keberhasilan orang. Ya, kadang ini berjuang kita semua. Kadang nggak mudah kita berhasil, apalagi kita misalnya saingan kita juga di satu pekerjaan gitu ya. Gembira karena kebenaran, bersukacita karena keadilan. Ya, nggak tahu di kampung kami sulit juga bergembira orang karena keberhasilan. Keberhasilan tetangga gitu ya, keberhasilan anaknya gitu ya kan, kadang langsung merepet manual gitu ya di samping rumahnya. Ya, ini Paulus mengingatkan itu. Ya, kita sampai 4 jam ke depan ya, siap-siap boleh. Ya karena ini eksposisi. Ya kenapa kalian buat eksposisi nggak ada tema? Diekspos lah semua ya kan. Ya menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu ya. Kasih itu menganggap orang lain punya maksud baik selalu, gak langsung negative thinking. Kayaknya ini maksudnya deh, padahal udah salah. Kayaknya ini maksudnya, itulah kasih. Kayaknya ini maksud dia dah. Ada selalu dia memikirkan positif orang lain. Itulah yang dimaksud Paulus. Coba gali lagi, coba koreksi lagi, coba confirm lagi, coba probing lagi, gitu ya. Sampai tidak pernah kehilangan kepercayaan kepada orang. Kita gampang juga kehilangan percayaan ya. Dia kemarin dia menghilangkan kepercayaanku sebenarnya. Aku udah memberikan kepercayaan kepada dia. Apalagi nggak tahu, aku juga di perkantas gitu. Ya kan? Kok salah lagi ya? Salah lagi. Aku jadi teringat, aduh aku evaluasi diri aku. Hilang kadang kepercayaan kepada orang, kepada siapa gitu. Dia berjanji-janji aja untuk kelompok. Kita kadang hilang kepercayaan. Dia berjanji aja untuk melayani. Dia berjanji begini. Kasih nggak pernah
kehilangan trust. Kalau masih kehilangan trustnya, berarti itu belum ya, kita harus belajar lagi, naik level lagi gitu. Ya. Yang tidak masuk akal sekalipun pun gitu ya, kadang itu sulit gitu ya. Kita harus menunggu anugerah Allah. Jadi teringat aku kepada apa yang disampaikan oleh Bang Tadius. Ya, menurutku orang yang sangat passionable, sangat sabar gitu ya. Dia bilang, semakin besar dosanya seseorang itu, anugerah Tuhan semakin besar buat dia. Jadi Bang, gimana kita menerima adik-adik yang dia terus jatuh? Ya sedangkan mungkin yang sudah mungkin akan meninggalkan Tuhan atau hampir ateis atau sampai ganti kelamin, mungkin harus kau tunggunya untuk dia berubah. Waduh, gak mudah kan? Teman-teman gak mudah. Kadang untuk anugerah Tuhan sangat besar buat mereka. Ya, itulah kasih. Optimis untuk yang gak masuk akal sekalipun, ya. Dan disitulah Kristus meng-hire semua sampai pelacur, sampai pemungut cukai, itulah kasih. Yang gak masuk akal, sampai mungkin akan di labeling kita akan kompromi kepada sesuatu. Padahal sebenarnya kasih itu gak kompromi. Itu bukan kasih. Jika kasih tidak memiliki bukti pun untuk dibuktikan, ia percaya yang paling baik akan terjadi. Udah habis bukti pun untuk dibuktikan. Gitu. Dan jika harapan itu berkali-kali dikecewakan, ia dengan berani tetap menanti. Itu yang maksud Paulus, berani menanti walaupun mungkin belum kelihatan ini bentuknya. Gitu. Datang apa saja untuk gagah berani. Jadi kasih itu sampai kayak tema tahunan seluruh pelayanan mahasiswa adalah Fortitude and Resilience. Ya, kemarin yang cerita, ada adik KTB yang Hana kemarin yang datang ke Medan, dia bilang, yang narkoba lama dia ikut kelompok terus belum sembuh. Bukan hanya merokok biasa tuh teman-teman. Jadi kalau ada di yang merokok, yang apa, jangan langsung cutting ya ini ya, dipinggirkan. Kadang kita gampang jadi judge gitu ya, jadi hakim buat mereka. Tapi dia bilang sampai dia menikah pun masih jatuh narkoba. Tapi setelah dia hampir punya anak, Tuhan mengubahkan dia dan dia bisa menulis seluruh pengalaman hidupnya untuk menolong yang semua narkoba di sana. Jadi kesabaran menurutku itulah kasih. That's love. Kompromi dong kita Bang, apalagi dia ikutkan merokok dia Bang sambil pelayanan, ya jangan kita berikanlah dia pelayanan kan. Tapi tetap libatkan begitu ya, tetap dorong. Kalau jatuh dia dalam pacaran Bang, itu pun langsung kita cut. Pacarannya yang enggak jelas. Abang-abang ini didukung lagi, pergi lagi ke sana. Kan kita kadang gampang jadi begitu kan. Tapi ada waktu Tuhan terus memberikan pertumbuhan. Mungkin teguran lewat firman-Nya. Itulah kasih. Fortitude, kita harus makin fortitude. Makin tekun menunggu kapan waktunya hujan untuk mengubahkan seseorang. Itulah kasih yang disampaikan. Ya. Kasih tidak berkesudahan. Wah, dia kesimpulan naik 8. Gak ada berkesudahan kasih. Nubuat berakhir, ya, karena akan digenapi. Oke? Bahasa roh juga berhenti, karena Kristus akan menggenapkan semuanya. Gitu. Pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Masih ada terus Tuhan yang lebih sempurna yang memilikinya. Ya. Dia ingatkan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi sebelumnya diikat di atasnya, yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu semua akan lenyap. Apa yang tidak sempurna? Dia bilang yang lain itu semua yang di atas itu, ayat 1 sampai 3 itu, sama pasal 12 itu semua enggak sempurnanya itu. Kemampuanmu, hartamu, kapabilitasmu, termasuk kebaikanmu, itu semua enggak sempurna.
Karena yang sempurna itu akan datang. Siapa? Kristus. Ya. Nggak pala sulit ini dipahami. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Ya. Seseorang yang tekun sekalipun belajar, mau jadi profesor pun apa, mau jadi penulis terhebat gitu ya. Kamu masih melihat gambaran yang samar-samar. Ya. Nanti aku akan mengenal gitu ya. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, padahal dia adalah bertemu dengan Kristus loh. Teman-teman, adakah setelah Paulus bertemu dengan Kristus sampai sekarang? Tapi dia pun masih mengaku yang tidak sempurna. Gak ada kurasa pertobatan seperti Paulus lagi dicatat. Yang dia, selain daripada murid yang 12 yang lihat kan, hanya Paulus kurasa yang langsung Tuhan panggil, bertemu langsung gitu ya. Tapi dia pun udah bertemu dengan yang sempurna, dia pun bilang, aku masih mengenal dengan tidak sempurna. Ya. Nanti aku baru mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenalnya. Bagaimana Tuhan mengenal kita? Mengenal Paulus. Tahu semua keberadaan Paulus, di mana titik lemahnya, di mana kemampuannya, di mana kekuatannya. Ya. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Jadi wajar dia tulis yang ini. Ya, iman, pengharapan, ya, iman kepada Kristus juga nggak sempurna teman-teman. Hanya penyempurnaan dari Tuhan lah itu dibuat kita makin kenal. Oh ini seperti ini Kristus ya. Kadang hari besok juga kita berubah lagi, bertambah lagi, ya, gitu. Tak berkesudahan, ya abadi sifatnya agape itu yang dimaksud Paulus. Agape itulah miliki, karena itu yang kekal, abadi. Ya, carilah yang abadi itu. Siapa itu yang abadi itu? Itulah yang kau cari orang Kristen yang di Korintus itu. Yang bersifat ilahi, investasikanlah uangmu untuk yang abadi. Investasi kekal lah lakukan. Nah gitu ya. Itu yang 1 Yohanes 4 ayat 16 ya. Nubuat itu berakhir, bahasa roh berakhir, kemampuan semua berakhir. Ya. Iman pengenalan akan Allah, mengenal Allah dengan yang sempurna itu yang menyempurnakan. Kristus yang menyempurnakan. Ya, menerima keberadaan Allah. Itu pun ketika kita masih di dunia ini belum sempurna. Sampai Tuhan datang memberikan penjelasan tentang siapa Dia. Ya. Kita pun bisa bertahan tekun mengerjakan sesuatu. Itu pun gak sempurna karena Kristus sudah melakukannya ya, dan Dia bisa memenangkan itu. Pengharapan kita bertahan dalam iman ya. Seorang anak kecil yang ketika mau dibunuh oleh, waktu kami di World Assembly kemarin, teman mereka dibunuh oleh di daerah mereka di salah satu negara. Pengharapan itu bertahan terus kepada Tuhan. Apa yang membuat dia bertahan? Itu pengharapan yang membuat anak itu bertahan, bahwa pengharapan Kristus menyelamatkanku. Kristus, imannya kepada Tuhan. Secara manusiawi dia juga dipenggal. Ya. Tapi kasihnya kepada Tuhan, kepada yang memiliki kasih itu gak pernah berkurang. Dan itu kekal sifatnya. Nyawanya mungkin habis di dunia, nggak kelihatan lagi. Teman-teman mereka yang sepelayanan juga bisa dihabisin. Tapi kasihnya tidak pernah bisa hilang. Itulah yang ditutup oleh Paulus, bahwa kasih agape inilah milikin. Yang bukan karena berjasa, bukan karena maksudnya bukan karena upayamu, tapi itu adalah anugerah. Itulah karunia diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Itulah yang sifatnya kekal. Gitu. Apa refleksi buat kita dari mempelajari ini? Ketika ulangi lagi teman-teman, nanti baca lagi. Saya enggak memaksa kalian untuk seperti pandanganku, apa yang kutemukan dari firman ini. Tapi saya makin belajar. Yang pertama, kasih yang diberikan Tuhan itu
nggak berkesudahan. Dan itu memberikan semua kebutuhan yang akan kumiliki. Baik dalam hikmat, baik dalam pengetahuan, baik dalam keberadaan, baik dalam kebutuhan sehari-hari dia berikan. Tapi juga memberikan kepenuhan karakter yang abundantly, yang melimpah gitu ya. Yang membuat aku bisa jadi berkat, jadi bagi orang lain. Ya. Kesabaranku, ketahananku, kemurahan hatiku itu adalah karena kasih Kristus. Bukan karena misalnya bukan karena aku punya. Tapi itu pun harus kuberikan kembali kepada Dia. Ya. Apa yang secara khusus berbicara kepada kita dari firman ini ketika kita belajar tentang love? Coba kita tuliskan satu poin yang diubah Tuhan ataupun dikoreksi Tuhan tentang mungkin kita ada sesuatu yang kita insecure dalam hidup kita. Tapi kasih itu mengangkat, memberikan apresiasi kepada kelemahan kita itu. Memberikan rangkulan, memberikan penyembuhan. Gitu. Hal spesifikasi apa yang ditransformasi kasih dalam diri kita, apa yang diubah kasih itu dalam diri kita sampai sekarang. Apakah ketika mengerjakan pelayanan, apakah ketika mendampingi orang lain, apakah mendampingi adik-adik pelayanan, apakah ketika menerima satu saudara dalam keluarga. Kasih itu ada 2 poin besar tadi yang disampaikan oleh Paulus. Passion, heart, great heart gitu ya. Dan dia mengulang itu sebenarnya dalam semua tulisannya. Mungkin dalam bahasa yang lain. Kasih apa yang diubah? Dalam hal mudah marah, cemburu sama sesuatu yang dimiliki orang lain, atau menantikan sesuatu yang kita doakan. Apa yang diubah Tuhan? Karena kasih itu adalah tidak pernah menyerah, walaupun kadang berulang-ulang dikecewakan. Yang mana yang diubah Tuhan? Apakah dalam satu tim kerja seperti saya misalnya begitu? Yang mana diubah Tuhan? Ya. Itulah menjadi kasih yang paling besar. Kita bisa mengalaminya, kita bisa menghidupinya, kita bisa meneruskannya. Ya. Bagaimana firman ini akan mengubah etos hidup kita, ya, etika-etika hidup kita, etika kerja kita, bahkan etika pelayanan kita. Pelayanan bukan hanya tentang struktural di satu kepengurusan, tapi pelayanan bisa dalam keluarga. Keluarga kecil, keluarga besar gitu ya. Yang mana yang dikoreksi oleh firman ini buat kita? Paulus sangat dalam mengingatkannya. Bahkan ini menjadi salah satu puncak dari tulisannya ini kepada orang Korintus. Nanti dia akan bicara setelah ini tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristuslah dan kedatangannya menyempurnakan semua apa yang menjadi pride seorang anak Tuhan. Amin, kita